Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ingin berbagi apa yang saya pikirkan mengenai para rasul Yesus. Seperti halnya Anda, saya demikian juga sangat terkagum-kagum dengan 12 murid Yesus. Walau mereka tahu bahwa guru mereka itu tidak disukai, kerap dipersoalkan oleh petinggi-petinggi Yudaisme, kerap diincar untuk dilenyapkan, dijebak, untuk dijatuhkan, namun mereka toh tetap mengikutinya. Ini sesungguhnya tidak mudah bagi mereka untuk bertahan bersama seorang guru yang kehadirannya seakan tidak dikehendaki oleh petinggi agama mereka sendiri. Tetap bertahan dengan guru yang dibenci, membuat mereka juga akhirnya turut dibenci. Artinya, masa depan mereka sebenarnya buram. Toh demikian mereka tetap bertahan. Dalam kebersamaan harian dengan Yesus, para murid itu pasti melihat dengan jelas siapa Yesus itu. Mereka kerap dibuat terheran-heran, mereka kerap juga ditegur keras oleh Yesus, bahkan Petrus pernah dibentaknya. Mereka juga pernah tidak habis pikir ketika Yesus memaksa untuk tetap ke Yerusalem, sedang mereka sudah tahu ada ancaman di sana. Sampai-sampai mereka berkata, "Mari kita mati bersama Dia." Mereka juga pernah kecewa ketika ada kesempatan di mana Yesus hendak dijadikan raja oleh orang-orang yang kenyang makan roti hasil mujizat, tetapi Yesus malah menghindar dan pergi. Saudara-saudari, kedekatan dan kebersamaan yang intensif membuat para murid mengenal secara personal dan mendalam mengenai Yesus itu. Yesus tidak tergantikan bagi mereka. Di balik kemarahannya, di balik teguran-tegurannya, mereka menemukan sesuatu yang membuat mereka tidak bisa berpaling, yaitu sabda-sabdanya, kebenaran-kebenaran yang disampaikannya, yang walaupun tidak selalu membuat nyaman di telinga, tetapi arahnya jelas, yaitu keselamatan pribadi mereka dan keselamatan seluruh umat manusia. Relasi yang sedemikian intensif membuat para murid mengetahui visi hidup dari guru mereka itu. Dan mereka memberi diri, mempersembahkan diri bagi visi tersebut. Saya kerap bermenung, semangat kemuritan yang seperti inilah yang seharusnya dimiliki oleh setiap anggota umat beriman Katolik. Tidak sedikit momen di mana kiprah gereja Katolik membuat kita terkagum-kagum, namun tidak sedikit juga momen di mana kiprah gereja Katolik membuat kita terheran-heran. Sebagian besar kita kaget, mungkin kecewa, bahkan ada juga yang marah. Terlepas dari oknum-oknum yang memiliki moralitas yang memang tidak terpuji, yang mencemarkan dan yang mencoreng, kita melihat kiprah gereja Katolik yang berjuang menghadirkan wajah Kristus bagi dunia. Setiap orang beriman Katolik harus seperti para murid Yesus. Sekalipun mereka tidak selalu mengerti arah gerak Yesus, tetapi mereka mempercayakan diri kepadanya. Mereka percaya bahwa mereka berada pada perguruan yang tepat. Mereka percaya bahwa mereka sedang berjalan bersama guru yang tepat. Walaupun, sekali lagi, pemikiran-pemikiran dan visi guru mereka tidak mudah untuk ditangkap dalam waktu seketika. Guru seperti apakah yang menawarkan masa depan dengan jalan kematian? Tetapi di tengah kegundahan dan kebingungan itu, sekali lagi mereka mempercayakan diri kepadanya. Saudara-saudari, dalam beberapa momen bincang-bincang dengan kaum muda, juga dengan beberapa orang tua, saya kerap menangkap kesan sebagian umat Katolik seakan mulai tidak lagi mempercayakan diri mereka kepada tuntunan gereja Katolik. Saya menangkap beberapa hal. Ada ketidakpuasan terhadap cara gereja Katolik mendampingi umat atau anggotanya. Misalnya muncul kesan kaku, khotbah-khotbah yang kering, dan lain sebagainya. Padahal, menurut hemat saya, bisa jadi hati atau jiwa kita yang mungkin sebenarnya memang sedang kering. Saya mengenal banyak sekali imam-imam atau pastor-pastor Katolik yang khotbahnya luar biasa bagus. Tentu saja harus diakui tidak semua kami para imam
itu pandai dalam merangkai kata untuk berkhotbah dengan menarik. Tetapi bagi saya persoalannya adalah, sebagian kita menuntut gereja agar tampil sesuai dengan keinginan dan selera kita. Kalau kita meletakkan iman kekristenan, iman kekatolikan kita atas dasar selera atau keinginan, inilah yang membuat orang Katolik akan mudah menjadi kutu loncat. Tidak akan selamanya kita mendengar apa yang ingin atau yang suka kita dengar. Tuhan juga memperdengarkan untuk kita hal-hal yang tidak ingin kita dengar, yang bagi kita mungkin tidak penting, membosankan, itu saja. Tetapi bisa jadi kita tidak sadar itulah yang sebenarnya sedang kita butuhkan. Saya juga menangkap kesan ada ketidakpuasan terhadap spiritualitas yang ditawarkan oleh gereja Katolik terhadap umatnya menyangkut Ekaristi. Sebagian merasa lebih asik dan lebih menemukan kesegaran justru di luar Ekaristi. Harus diakui, ada pergeseran besar dalam memahami apa itu spiritualitas. Kita terseret oleh arus dunia yang mengerti spiritualitas sebagai apa yang bisa kita produksi dari diri sendiri. Jadi tidak perlu gereja Katolik. Kita, individu, itu bisa menciptakan spiritualitas sendiri. Atau apa yang kita harus dapatkan untuk memenuhi atau untuk memuaskan diri sendiri. Jadi fokusnya adalah diri sendiri. Banyak dari kita tidak lagi sadar bahwa spiritualitas sejati justru ketika kita mengosongkan diri bagi Kristus. Ketika kita menyangkal diri, menanggalkan keinginan-keinginan, berani mempersembahkan diri, bersedia berbagi dan terluka dalam dan bersama Kristus, itulah spiritualitas sejati sebagai murid Kristus. Dan Ekaristi mengingatkan serta mengajak kita untuk ke sana. Spiritualitas sejati adalah tidak menjadikan Tuhan sebagai batu loncatan untuk dapat rejeki, melainkan melihat Tuhan sebagai rejeki itu. Karena itulah Tuhan ditampakkan dengan makanan, dengan roti, agar orang paham bahwa jangan cari Tuhan untuk dapat roti, tetapi dekatlah dengan Tuhan karena Tuhanlah sang roti itu. Dan Ekaristi mengingatkan serta mengajak kita semua untuk ke sana. Saya juga menangkap kesan banyak orang lebih puas dengan aktivitas rohani di mana pusat perhatian adalah kepuasan dan kelegaan diri sendiri. Banyak yang membayangkan puncak spiritualitas yaitu menyangkut ketenangan pikiran, kedamaian batin, kata-kata indah dari pengkhotbah. Padahal Kristus mengajak kita untuk gelisah, melihat ke sekitaran, peduli terhadap ketidakadilan, terhadap kemiskinan, terhadap kecurangan, dan lain sebagainya. Apa artinya damai kalau itu kita dapatkan dengan membangun tembok bagi persoalan di luar diri kita? Spiritualitas sejati justru merupakan penghancuran tembok hasrat diri, tembok kepentingan diri, dan berani menjadi sesuatu bagi yang lain. Yesus berujar, barang siapa menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia menyelamatkannya. Inilah spiritualitas yang sejati itu. Tetapi saat ini, banyak orang berpikir bahwa spiritualitas itu adalah ketika kita menyelamatkan nyawa kita. Nah, saudara-saudari, ada pergeseran yang bagi saya perlu untuk kita luruskan. Dan Ekaristi mengingatkan serta mengajak kita untuk ke sana. Ada semacam kekecewaan juga terhadap tindakan-tindakan kenabian dari para pemimpin gereja. Salah satu peristiwa misalnya ketika Yohanes Paulus II mencium Al-Quran. Sebagian menganggap itu sebagai angin segar bagi gerakan anti kekristenan. Hanya saja pertanyaannya untuk kita, mengapa kita tidak melihatnya sebagai perwujudan nyata pesan Kristus agar kita mengampuni dan mengasihi musuh kita? Kita ingat
apa yang dialami oleh Yohanes Paulus II sebelumnya. Ia mengalami penembakan. Dan mengasihi, mendoakan, mengampuni adalah cara pertama untuk bisa menaklukkan musuh. Musuh hadir untuk membuat kita memproduksi kebencian. Karena itu langkah pertama mengalahkan musuh adalah bukan dengan cara menyulut api kebencian dalam diri sehingga semakin lebih besar, tetapi dengan cara menaklukkan kebencian itu. Kita tidak mungkin mengalahkan kebencian dengan menggunakan kebencian. Itu artinya kebencian akan menjadi 2 kali lebih kuat. Kita tidak bisa mengusir kegelapan dengan kegelapan. Itu justru memperluas ruang gelap. Kita tidak bisa menghentikan perang dengan cara menggalakkan perang tandingan. Kita tidak bisa mengalahkan setan dengan menggunakan cara setan. Saudara-saudari, berjalan bersama Yesus dan gerejanya menuntut kita memiliki semangat penyerahan diri, mempercayakan diri. Ketika apa yang kita lalui tampak tidak selalu jelas, tidak sesuai keinginan dan selera, kita harus sadar bahwa kita sedang berjalan bersama Yesus di dalam gerejanya. Sesuatu yang tepat dan menyelamatkan tidak selalu merupakan sesuatu yang sesuai dengan selera atau keinginan kita. Kalau kita sedemikian berjuang menjadi murid yang mengedepankan selera dan keinginan, maka kita akan menghiasi kemuritan kita ini dengan pengkhianatan-pengkhianatan. Saya berdoa saudara-saudari, semoga kita semua bisa menjadi orang-orang Katolik yang setia dan taat, yang menyerahkan diri, yang mengikat diri dengan Yesus di dalam gerejanya. Kita percaya kita berada pada perguruan yang tepat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.